Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengopi malam gitu gini Bang Desa. Enak. Kesana Suro Minang TV, kita duduk-duduk di kedai kafe kalau istilahnya orang kini nak kafe Nurul di Bang Kampuang. Kalau pikir mungkin sana kita saudara kita di rumah udah pada tidur ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidurnya semakin nyenyak dan insya Allah besok bisa melihat apa yang ditayangkan Suro Minang TV kan. Oke, di sana Suro Minang TV dari Cafe Nurul Tiban Kampung kami duduk-duduk mengopi malam bersama teman-teman warga toko-toko Tiban Kampung sambil ngopi-ngopi dan minum teh telur. Apa yang mau dibicarakan, apa yang mau didiskusikan, cerita apa yang akan diangkat dan segala macam, saksikan taruh live streaming kami di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oke nah. Hai. Dua kali kan yang renang. Itu enggak cerita cie RT. Saya sudah merasa gahat. Rasa Gahat. Dia tahu PRT gahat. Gahat. Gae. Oh, Betul. iya. Tapi PRT tadi ketemu kok seperti saya dianggap orang muda. Ini yang perlu kita apakan sebelum kita bercerita tentang hal-hal lain gitu. Memang dari Pak Rijaldi Lado mungkin yang akan didiskusikan bersama-sama di Cafe Nurul sambil ngopi-ngopi malam kita ya kan. Dari mana mudu awak nampak di PRT? Itu enggak tahu entah matu ambo yang lah tua. Cuman dah adalah kira-kira hampir sebulan kita nggak ketemu kan. Sebulan lalu tuh biasa-biasa. Ini tambah jumpa tadi itu pangling saya. Ini Jadi ini orang PRT kampung di mana? kampung di Binjai sana. Di Binjai. Lah bisa PRT bersama Masa keliling orang awak aduh. Jadi rumah abang itu sebelahnya itu orang pada semua orang awak. Ada pula yang buka konveksi itu dengan saluring bambunya itu kan. Nah, maksud saya gini PRT. Saya nanya itu, jangan juga perlu dipaksakan walaupun Suro Minang TV, duduk di kafe orang Minang, ngopi minum teh telur orang Minang, terus PRT paksakan berbahasa Minang nggak perlu juga gitu. Biarin aja yuk. Biar masuk ada di Minang. Dia ada sedih. Jadi awak bersyukur itu. Alhamdulillah. Umur awak gini gua ala 55. Kalau setengah habis dah biar. Sudah tuh PRT kecenok mudo. Kan gadang mana tiwak tuh. Mak mudo dari Rijal gak ada. Akan dikasih singgung yo. Kok. Ini Itu kalau kecek Padang kita luar. kita lu. Kopi ka kopi ya lah masam muncul ada kopi sih kak minum teh talu lah malam kan. Oh, kok duduk Pak Pian sih kok baju partai lah, balik caro gua. Oke bang. Ya, tapi kalau membayi ya, Wak, membayi lah warna. Endos partai kok. Jadi ya cerita isu-isu hangat gini Pak Pemret yang terjadi ya minimal di lingkungan kita lah. Sebelum yang terakhir gue apa kira-kira yang mungkin Bang Faisal yang mungkin masyarakat tidak terlalu banyak yang tahu. Mungkin ya kayak awak belum tahu apa-apa tentang apapun yang viral gini gitu. Mungkin dek karena sibuk IPT keluar
Jadi ndak mengikuti perkembangan gitu. Sambil minum teh dulu aja. Ini mulai kita buat dulu. Ma Samsu Donald tadi kan. Nah, ma Samsu. Abi. Lu jadi cerita lepo kopi aja, Bang. Kalau kini kan tenang banyak orang, hampir seluruh Indonesia membahas tentang Koperasi Merah Putih. Apa? Koperasi Merah Putih. Koperasi kayak perasaan awak pernah Bobek lo ya. koperasi dulu lah. Ya. Jadi itu kini lah menjadi isu nasional lah. Oh ya. Menjadi isu Tapi nasional. lama adonan cilik TV mah ya. Lama. Jadi acak mencari handphone kan. Cilik. Empon tu nama cali Iya, nyanyi kan ya. Nyanyi saya tak boleh Korea. Ndak boleh boleh. Jadi kalau kini itu program pemerintah Presiden Prabowo itu pembentukan Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia. Kalau cari koperasi ya Bang Faisal ya. Tentu pemikiran ide awal koperasi dari Bung Hatta itu membuat kami bangga sebagai orang Minang. Karena salah satu tokoh sentral orang Minang, pemikirannya itu menjadi pemikiran Presiden Prabowo gini. Nah, Iya. Pak Ijal. Betul. Ini Bang, pencetusnya ya orang Minang lah. Betul, Pak Hatta. Pemikirannya udah dikecian jenius lah. Bagaimana mengelola ekonomi kerakyatan itu. Cuman kan permasalahan juga banyak. Ketika koperasi tidak berhasil untuk membangun ekonomi rakyat itu. Dirokok. Jadi sebenarnya tujuan manfaat ataupun yang menjadi pemikiran dari Muhammad Hatta itu kalau betul terrealisasi sesuai dengan konsep koperasi itu Acak. luar biasa. Pada prinsipnya memberdayakan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan koperasi Iya. itu sendiri. Artinya ini kan Beko jadi tidak dikuasai ekonomi itu oleh beberapa orang saja. Seperti yang berkembang kini itu. Satu orang menguasai 1.000 orang dalam ekonomi itu. Tetapi dengan konsep koperasi itu menjadi penguatan ekonomi masyarakat. Karena dari anggota untuk anggota. Nah, jadi kalau mekanisme ataupun sistem koperasi mungkin Pak Mos lebih paham lah. Karena beliau lah lumayan lama aja berkecimpung di koperasi. Ya. Nah, itulah kita bahas-bahas lah sedikit tentang Koperasi Merah Putih kan. Seperti apa sebenarnya rencana pemerintah, tujuan Betul. pemerintah untuk apa dibuat koperasi kok. Ya, ya. Sehingga di gaung-gaungan seluruh Indonesia itu akan dibagi permodalan 3 sampai 5 M. Nah, ini kan itu jadi masalah gini kok. Modal 3 sampai 5 M kok jadi viral gini. Bukan koperasinya. Bukan koperasinya. Modalnya kok jadi berkaro gini, Pak. Awak mualah dia pengurus mah. Ah tuh ah. Kaman dari mau biti 3 miliar Nah, sampai 5 putih-putih miliar. nah. Putih-putih. Enggak lah lencap. Nggak ya? Oke ya, nah. Jadi sabalun Pak Rijal memberikan penjelasan sangenek ke kita ya Pak RT ya Bang Faisal ya tentang Koperasi Merah Putih itu mungkin realnya seperti apa dibuat di Jakarta itu cabang-cabang di seluruh Indonesia, apakah per kelurahan dan per kecamatan dan segala macam seperti apa sebenarnya Pak Jal? Informasi dari lah pernah Pak Jal baca cerita orang UMKM lah, orang instansi lah dan segala macam tentang itu gitu. Sebenarnya awal itu
informasi itu waktu Kementerian Koperasi UMKM itu. Kemudian Menteri Pertahanan Pangan menyampaikan terkait masalah pembentukan Koperasi Merah Putih itu. Awak langsung coba searching lah maksud, tujuan, dan seperti apa mekanisme Merah Putih itu kan. Tetapi awak hanya baru sekilas. Waktu itu di bulan April lah, awak baru tahu kan. Nah, ternyata di bulan Mei banyak berita berseliweran di media itu, hampir seluruh Indonesia. Putih-putih ya misal? Khusus kan? Tampak ya maksudnya? Hah? Iya. Tapi ini masih jalan kan? Jalan dari Telkomsel kurang bagus nih. Diskonnya. lancar. Baik. Tadi ada. Akhirnya. Info koperasi. Ya apa lo? Minum kopi. Intermezzo lo, minum kopi lo. Minum kopi. Oh, lihat nih. Mungkin PT lah, kira-kira apa dulu. Pandangan PT tentang Koperasi Merah Putih itu. Pertama mengenai infonya. Infonya itu dari kawan ke kawan, termasuklah dari Menteri. Ada Koperasi Merah Putih yang akan didirikan di seluruh Indonesia dan diperkasai oleh Presiden kita, Pak Haji Prabowo. Itu akan dibentuk seluruh desa dan kelurahan. Sekitar lebih kurang itu yang dimaksud Pak Presiden tadi itu Pak Prabowo, 80.000 koperasi seluruh Indonesia yang namanya nanti sudah ditentukan oleh Presiden. Ya. Itu Koperasi Merah Putih Desa garis miring Kelurahan. Oh, jadi memang di koperasi kok memang dekat dengan masyarakat itu sendiri ya. Levelnya sudah di kelurahan ya. Iya, langsung Ya. nah, dari pusat langsung itu kelurahan atau desa tadi. Ya. Nah, jadi dengan adanya berita itu saya juga buka-buka di medsos, walaupun agak-agak tak secepat anak-anak sekarang belajar-belajarlah buka-buka itu. Nah, apalah saya tahu itu sekitar 80.000 koperasi. Dan itu yang saya baca di medsos, di Jawa khususnya dan terutama di desa-desa itulah terbentuk. Udah terbentuk. Telah terbentuk. Di Batam aku lah ya. Ya, Di Batam lah ada udah. di Batam lah ada kabarnya. Udah ya. Malah yang kalau saya dapat info ya di apa ya, yang di Barelang. Iya, Barelang. Itu pun kabarnya terbentuk. Udah terbentuk ya. Karena itu memang kalau saya tidak hilaf itu memang ada deadline-nya. Oh. Ada batas waktu. Ada batas waktu untuk pengurusan ini. Artinya setiap desa dan kelurahan harus ada. Harus ada. Sampai tanggal batas yang PT sampaikan. Kalau nggak salah pengurusan soal itu sebelum dilanjutkan ke legalisasinya itu akhir Mei ini ya. Ya, ini dia. Untuk pembentukan awal gitu. Nanti baru pendaftarannya ke pusat kemana itu mungkin nanti Pak Ijal mungkin lebih tahu kan. Cuma saya bacalah di itu ada trennya dari bulan ini sampai tanggal sekian, tanggal sekian. Nanti ada pasonya lagi dari bulan ini. Kalau nggak salah nanti serentak dibuka dan diresmikan oleh Presiden itu bulan Juli ya. Nah, bulan Juli 12 kalau nggak salah, 12 Juli. Diresmikan seluruh Indonesia. Nah, jadi memang kita yang di Tipan Kampung ini, khususnya Tipan Lama, memang sebaiknya harus mempersiapkan itu.
menerima ataupun menampung ataupun mempersiapkanlah niat baik oleh pemerintah tadi itu. Karena yang saya baca juga dari lamannya Koperasi Merah Putih ini tidak rupanya seperti koperasi yang biasa. Ini akan dibantu oleh pemerintah. Khusus itu untuk legalisasinya. Seluruh legalisasi dibantu oleh pemerintah. Pemerintah. Misalnya itu nanti setelah terbentuk pengurus, itu kan harus tambah akte notaris. Itu kalau kita koperasi biasa, itu kan biayanya 4 sampai 7 juta itu notaris. Itu free. Hah? Itu free ini. Ada yang ini pemerintah sudah bincang-bincang berembuk dengan Asosiasi Notaris Indonesia. Itu nanti notaris hanya meminta biaya 2,5 juta. 2,5 juta. Untuk satu koperasi. Satu koperasi. Dan 2,5 juta itu dibiayai oleh pemerintah. Ini tinggal kita lah. Dan ini karena saya sebagai RT ya berharap kepada RW kami dan lurah untuk sosial ini dengan segera agar ini dapat kita jalankan atau kita terima dengan baik program pemerintah ini. Jadi ya langsung ke kampung gitu Pak. Tempat kita live Cafe Nurul adalah satu kelurahan nih Bang misalnya ya. Tadi kata Pak RW, PRT 50.000 per desa dan per kelurahan. 80.000 target di bulan Juni. Iya. Ya, kalau target itu di bulan November. Oh, target di bulan November. Artinya ya karena kita sadian di Tibang Kampung satu kelurahan Tiban Lama, tentu ini juga akan ada. Terang info kok masyarakat Tibang Kampung, Bang Faisal seperti apa? Cerita-cerita tentang hubungan dengan itu gitu. Kok di kami Tiban Baru, entah kok di awak indak tokoh lah deh, bukan tokoh masyarakat. Jadi tidak pernah dengar itu gitu. Jadi gini Bang, saya jelaskan dulu sedikit ya. Iya. Jadi masalah Koperasi Merah Putih ini sebenarnya gambarannya tuh beritanya cuma dari RT RW aja tahunya kita. Dan bahkan mungkin pun kita nggak tahu juga kalau nggak kita tahu, kita lewat di situ, oh ini ada acara apa nih di Serbaguna nih? Karena undangan itu untuk khusus RT RW. RT RW. Pertanyaannya kalau memang itu bentuk undangan-undangan yang sifatnya mungkin pribadi atau apa, mendingan di rumah aja dibuat itu Bang. Karena memang dia pun pakai banner juga di situ. Ya, kita masyarakat kan wajib tahu juga ini ada acara apa. Nah, jadi pada saat kita datang pun ada berita-berita yang tak enak, tak diundang katanya tak datang. Kan gitu. Sementara benderanya merah putih. Bendera bangsa negara kita sendiri nih Bang. Aku nih kadang bingung juga jadinya Bang. Nah, bingung kita jadi masyarakat nih. Ini kenapa ini? Atau mungkin karena memang ada duit-duitnya di situ enggak? Jadi kan walaupun duit bukan segampang juga nih Bang narik duit ini. Ini macam narik gajah pakai benang nih Bang. Iya. Jadi mungkin orang kawan-kawan menilai ini ikut piti banyak kok, Ya. katanya nggak usah kecek padang Bang kan. Padahal nggak segampang itu juga. Nah, dan jelas di situ sosialisasi, pembentukan dan sosialisasi atau penyuluhan. Pertanyaannya penyuluhan atau sosialisasi ini dikhususkan untuk RT RW aja atau masyarakat boleh terlibat di situ, Pak? Kan itu yang mau kita tanyakan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau memang esensinya untuk pemberdayaan masyarakat, tentu masyarakat harus terlibat di dalam proses pembentukan itu. Itu ya kan? dia. Ya kan? Kalaupun seandainya
karena jumlah masyarakat itu besar diwakili oleh RT dan RW, Ya. tentu ada sebuah bahasa yang pada prinsipnya ibarat kata orang ada mandat lah dari masyarakat kepada RT RW, ada Iya. pernyataan lah ya kan, dan segala macam. Yang penting masyarakat harus tahu Iya. saat itu ada sosialisasi tentang koperasi itu. Iya, minimal ada ya orang-orang tua kita yang di situ diundang lah Bang, atau anak-anak muda diundang itu. Jangan khusus undangan itu ditujukan ke RT RW aja. Jadi sebenarnya kemarin itu kami ke sana ini datangnya malu atau apa nih, kita bingung juga nih Bang. Atau dibilang takut-takut nanti kawan-kawan RT RW menganggap kita ini merusuh aja. Padahal kan kita serba bingung. Alangkah baiknya kalau mereka Atau memang Bang Faisal ya provokasi selama kena. mungkin dianggap mereka Bang. Padahal kalau di kita pikir Bang, Tokoh-tokoh provokasi dianggap. untuk kebaikan Bang, untuk kebaikan semua. Apapun ceritanya, siapapun ketuanya, kita lihat dulu lah Bang kan. Ilmunya ada nggak di Bang di koperasinya? Kalau ilmunya pun cuman yang nggak ada di situ kan kita malu juga nanti Bang. Malunya kampung kita juga. Tapi kalau ilmunya ada, ini si A, ya nggak salah juga Bang, kita support. Bener kan? Kalau untuk yang baik Kalau untuk yang baik Bang, dan dirasakan oleh masyarakat. dan dirasakan untuk masyarakat. Nah itu aja lah pertanyaan apa dari saya Pak RT, maaf kalau ada yang salah nih kan. Berarti PRT diundang? Ya beliau kan PRT bantu cecak tak tahu lah. Jadi begini, masalah tadi itu mungkin itu kenapa warga Langsung berhadapan tak PRT. diundang makanya semua. langsung saya cakap Bang. Kalau orang Medan ini kan nggak pandai pula kita main belakang-belakang. Kita Bang. maklum-maklum saja. Kita langsung aja kalau salah tolong di apalah koreksi kan gitu. Apalagi PRT sekampung pula dengan kita ya. Pula dia iyalah. Dia banyak rambutan Jadi di Bandung. kita tidak juga bisa langsung buruk sangka dengan itu kan. Karena di Ban Lama ini itu RW ada 15, 15 RW. RT sekitar 50 lebih. Jadi makanya itu dulu diundang lurah plus posyandu. Jadi kalau itu saja yang hadir, itu Penuh. sudah hampir 70, hampir tamat. Ya. Ah, Jadi Bang Faisal jangan salah saya jangan. dulu. Jadi sabar dulu. Kita Tidak Bang, saya tidak menyalahkan. Cuman kehadiran kita itu apa bikin malu RT RW kan gitu Bang. Ya kan gitu, kehadiran kita ini tak diundang takutnya kan. Cuman kami Maunya diundang-undang juga lah kita ini, kenal nih kita Bang ya kan. Di luar jumpanya kita. sesuai bahasa lurah tadi itu pun sangat senang juga, tidak juga melarang. Yang warga tadi berarti warga tadi ini antusias, peduli terhadap itu. Kan begitu nih. Kan kita apalagi saya gitu ke RT, nengok warga saya datang, ya senang. Berarti saya disupport. Nanti seandainya pun nanti ini ada terjadi terbentuknya Koperasi Merah Putih ini, warga begitu nyambut dengan baik. Karena tanpa dukungan warga, rasa kita ini tidak akan berjalan baik juga kan. Karena ini tujuannya untuk keluarga banyak juga. Jadi kenapa tidak seluruh warga diundang Pak Faisal? Untuk RW saja situ sudah 5 baleh kata orang awak. RT saya 50 lebih. Sampai GT. Tapi kalau Plus saya, posyandu. kalau saya lihat semalam itu tempatnya bisa kok masuk semua. Intinya ya kita sama-sama lah kalau untuk kampung kita sendiri kan gitu. Siapapun pengurus apapun itu ya nggak ada masalah kalau memang dia layak jadi pengurus kan gitu Bang. Paham tentang koperasi, jadi kita pun bangga, apalagi RT RW ini semua sahabat saya nih Bang. RT RW ini belum Belum ada pengurus. Tahap awal. Baru sesuai. Nanti selanjutnya habis itu baru nanti RT RW ini mungkin berembuk lah dengan warga. Jadi
Pak Lurah Yo. memberikan informasi dan mensosialisasikan ke RT RW. Ya. Nanti RT RW mensosialisasikan ke masyarakat. warga. Jangan loh dia. Cuman di spanduk tuh ada pembentukan bacanya bang. Kalau kata orang Medan ini kan kita, iya ini apa yang maksud kau nih? Pembentukannya ada. Pembentukan apa ini sekarang? Bukan sosialisasi. Pembentukan dan sosialisasi kan gitu. Oh, langsung dibentuk. Makanya kalau buat sesuatu tuh harus yang jaleh kecil padang kau bang. Jadi kita tidak menduga-duga karena kita sahabat semua di sini di Ban Kampung nih. Kita terangkan sama PRT. Di PRT nanti itu dugaan PRT loh. Iya. Belum tentu juga kan. Atau mungkin seputar laporan RT RW so ada tahu dah. Dugaan PRT kemungkinan tetap akan diinformasikan lewat RT dan RW kepada masyarakatnya masing-masing. Itu tahap awal sosialisasi dulu kepada RT RW dan ini yang 60 lagi hampir 70 sama posyandu itu. Lalu nanti mekanismenya RT RW dan posyandu tadi ini menjelaskan ke masyarakat. Lalu mungkin pemilihan mungkin. Kota cerita tahu. Yo. Pak Ijal, pandangan Pak Ijal sebagai salah satu warga lah, dia tahu. Program ini sebenarnya kan bagus. Nah, intinya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat yang ada akan semakin meningkat. Maka kadang-kadang awalnya sudah terjadi perdebatan sedikit antara warga dengan pimpinan itu sendiri, termasuk dengan pemerintah dalam program itu. Nah, khusus amatan Pak Ijal di Kelurahan Pak Ijal sendiri di Kubang Kampung, seperti apa pandangan Pak Ijal tentang operasi itu? Oke. Sebelum kita masuk ke Tiban Kampung, kita harus tahu dulu regulasi tentang operasi merah putih itu, mekanismenya seperti apa, teknisnya seperti apa, dan itu semuanya sudah diatur dalam undang-undang kementerian itu, termasuk masalah tadi pembentukan mulai rapat desa. Sebenarnya kan informasi ini dari bulan April, jadi lurah-lurah April, jadi lurah-lurah di seluruh Indonesia itu sudah tahu bahwa saja ada instruksi dari pusat untuk membentuk seluruhnya lurah-lurah itu koperasi di masing-masing kelurahan. Artinya ini kan program pemerintah nih. Sementara lurah adalah perpanjangan tangan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Tentunya target pemerintah pusat itu lurah lah yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, terkait masalah teknis, kalau kita bicara rapat desa, setahu saya rapat desa itu bukan hanya RT RW. Rapat desa itu semua elemen masyarakat dilibatkan. Terkait masalah muat atau tidak muat itu teknis. Contoh nih, contoh saya kasih tahu lah. Masalahnya kita bilang gini, semuanya tuh bisa kita kerjakan kalau direncanakan dari awal. Contoh nih, lurah akan mengadakan sosialisasi terkait masalah koperasi. Nah, mungkin dalam pandangannya ini gedung serbaguna tidak muat, gitu kan? Cari tempat yang agak besar, atau mungkin bisa di lapangan poli itu. Banyak hal teknis yang bisa kita kerjakan, tetapi hal ini harus melibatkan semua elemen masyarakat. Di situ elemen masyarakat siapa aja? Apakah RT RW merepresentasikan semua warga? Belum tentu. Nggak bisa RT RW kita bilang itu sudah merepresentasikan warga, enggak juga. Makanya dibilang di dalam aturan itu semua elemen masyarakat harus dilibatkan. Itu regulasi loh. Jadi RT RW salah satu Bagian elemen masyarakat. Elemen masyarakat yang lain harus ada. Harus ada. Contoh nih, tokoh pemuda, Ya, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, ya. ya kan? Tokoh perempuan. Nah, ketika kita memang kalau mau transparansi di dalam sosialisasi itu, kan tujuan pemerintah untuk seluruh masyarakat. Artinya, ketika kita mengundang semua elemen masyarakat itu,
Jangan awak lah bang, nggak ngecek Pak RT. Bukan, ini ekspresi. Mereka Jadi jadi cameh lo anda lihat. Ini kita lihat aja lo. ah, jadi Hilang. Lu kopi. Ya betul. tadi Mensosialisasikan. jadi pemerintah itu tujuannya kan untuk seluruh masyarakat nih. Artinya semua elemen itu harus dilibatkan. Nah, tokoh agama nanti dia menyampaikan mungkin melalui masjid, melalui musola. Tokoh masyarakat mungkin bisa menyampaikan melalui masyarakatnya, termasuklah tadi RT RW. Nah, teknisnya itu bisa diatur kalau itu memang direncanakan dari awal. Permasalahannya kita ini kan begitu hari ini hari Senin ya. Kejadian itu hari Senin tanggal 26 kemarin ya 26. Undangannya hari itu juga. Nah, saya sebenarnya sudah tahu informasi itu dari Dinas Koperasi. Oh, alah. Saya udah tahu karena saya sampaikan lah kalau tentang koperasi mungkin Mas April tahu lah, saya terlibat juga di koperasi 212. Di kantor saya juga ketua koperasi. Itu sudah dua periode saya ada ketua koperasi. Kemudian Ya, tahu lah sedikit-sedikit lah. kemudian saya juga pernah ikut pelatihan koperasi dari Dinas Koperasi. Mungkin yang paling sering saya jumpai di Dinas Koperasi itulah Pak Rinto lah. Mungkin beliau kenal saya lah kan. Nah, saya bertanya Pak Rinto untuk pengampung kapan? Gitu kan? Nanti perjelas informasi. Karena saya sudah baca nih di media-media sudah banyak berita itu. Sehingga saya mempelajari apa merah putih kan. Nah, di sini tahapan-tahapan itu mekanismenya itu ada. Makanya saya bilang kalau ini direncanakan dari awal, ini tidak akan terjadi seperti ini. Kalau itu adalah transparansi memang niatnya untuk seluruh masyarakat Iban Kampung, kan tujuan pemerintah ini untuk seluruh masyarakat Iban seluruh Indonesia nih. Artinya kalau bisa seluruh masyarakat ini paham gitu kan. Nah, siapapun pengurusnya, siapapun yang akan mengelola itu terpulang kepada masyarakat. Jangan kita ini orangnya ini tidak boleh kayak gitu. Jadi kita transparan aja. Oke, kita bentuk koperasi, sosialisasikan. Mungkin sebulan atau seminggu sebelumnya sudah direncanakan RT RW dulu segala macam kan. Nah, ini malam mau rapat, siang baru ada undangan. Nah, ini saya pikir entah itu kesalahan teknis atau memang lupa, saya kurang paham lah kan. Nah, sehingga ada timbul asumsi-asumsi dari masyarakat menurut pemikiran mereka masing-masing, itu tak bisa disalahkan. Jangan salahkan masyarakat pemikirnya liar ketika kita tidak memberikan transparansi itu. Nggak diundang kenapa datang? Pertanyaan itu terbalik. Kenapa kami tak diundang? Sementara ini untuk kami. Itu kami. Kan lurah itu adalah perpanjangan tangan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Permintaan kita itu aja. Maka saya pikir ini mungkin bisa jadi karena uang 3 miliar, 5 miliar, tapi saya sampaikan terkait masalah bantuan pemerintah itu bukan dana hibah. Yang tiba-tiba kita bentuk koperasi terus disalurkan dana 3 miliar, enggak kayak gitu. Saya ilustrasi lah sedikit tentang, mungkin kayaknya krusialnya di situ. Karena ini ada berbentuk bantuan dari pemerintah, termasuk fasilitas-fasilitasnya, pelatihan, kemudian tadi juga termasuk tadi bantuan-bantuan dana, bisa saja dari dana desa, bisa saja dari bantuan dana kur dan segala macam. Esensinya kan pemerintah itu bagaimana ekonomi rakyat ini berjalan, kan itu esensinya. Nah, pemerintah seperti Pak Lurah harus dong, ya kan, merangkul semua masyarakatnya. Nah, libatkan semua elemen itu. Tidak harus satu lapang bola yang hadir. Tetapi apabila sudah dibicarakan di dalam grassroots-nya masyarakat itu, ini tak akan terjadi. Ini ilustrasi lah, contoh, PRT saya bilang, oke, kita rapat, ada sosialisasi merah putih. Saya sebagai RT mewakili ke sana. Nanti setelah sana, saya akan informasikan kepada warga. Ya, itu. Ini kan, ada informasi sebelum itu. Mungkin masyarakat akan datang ke sana. Karena masyarakat sudah tahu Mbak RT-nya bakal memberikan keterangan ke dia. Tetapi kan nggak dapat informasi itu. Nah, ada apa gitu kan? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa masyarakat jadi liar? Karena kita yang membuat masyarakat itu berpikir jadi liar. Nah, kalau coba umpamanya transparan, buat mekanisme, buat tahapan-tahapannya, informasikan kepada RT RW-nya, RT RW sampaikan ke warganya, nggak akan terjadi seperti ini. Nah, suatu poinnya. Yang kedua, krusialnya adalah ini masalah dana. Kebanyakan masyarakat berpikir ini salah dalam memahami bahwasanya pemerintah akan memberikan dana.
memang betul pemerintah memberikan bantuan dana, tetapi itu sifatnya pinjaman, Tidak untuk tidak dihabiskan. untuk dihabiskan, dan itu ada pertanggungjawaban. Itu Diputarkan lah istilahnya. dana kan. bank, kita kredit ke bank. Ya. Nah, saya ilustrasi mungkin sedikit lah yang mungkin saya pelajari dan saya baca di media-media. Contoh begini, katakanlah Koperasi Merah Putih Tiban Lama terbentuk secara mekanisme yang benar, transparansi, akhirnya disepakatilah membuat usaha sembako umpama, karena mungkin dalam dan situ juga dianjurkan oleh pemerintah. Koperasi juga harus melihat apa permasalahan di masyarakat masing-masing. Tentu masing-masing kelurahan beda permasalahannya. Ya. Nah, itulah yang diinginkan pemerintah itu. Nah, umpama kita permasalahan ini sembako mahal, atau mungkin tadi itu penjalurannya agak susah. Kita buatlah umpamanya dalam usaha koperasi itu sembako. Sepakatlah pengurus koperasi untuk sembako. Dibuatlah proposal, pengajuan. Estimasinya sekian, RAB-nya sekian, BEP-nya sekian, berapa lama BEP-nya gitu kan. Kemudian balik profitnya kapan bisa balik modal keuntungannya. Nah, ini diajukan kepada bank. Itu pemerintah ada menunjuk. Bukan ujuk-ujuk. Nah, itulah yang saya bilang salah paham. Kenapa? Bukan pemerintah memberi dana hibah. Itu bank itu hanya mempermudah kita akses ke bank. Kau koperasi ke mana? Sini. Kamu mana proposal ini? Ini banknya. Bank akan analisa lagi proposal yang dibuat oleh koperasi kita ini. Benar atau tidak, dikurangin atau Analisis ditambah. bank kan Betul. beda sama kita. Kalau kita mungkin bisa aja, oh bisa nih cair segini kan gitu. Kalau bisa pelapor kita ajukan 1 miliar, cair 2 miliar kalau kita. Tapi bank kan punya analisis. Nah, apalagi koperasinya belum pernah pengalaman. Apa iya bank membuang-buang duitnya 3 miliar aja kepada orang-orang yang belum experience mengelola usaha? Nah, saya jelaskan. Ketika proposal itu dianalisis oleh bank, yang pertama apa dianalisis oleh bank? Kesanggupan mencicilnya setiap bulan itu. Ya, betul. Seumpama nih, kita ajukan membuat sembako modal 3,5 miliar atau 3 miliar. 3 miliar itu kalau katakanlah bunga bangkur sekarang 3% atau 2%, itu berapa kita harus mencicil sebulan? Kalau saya pernah hitung estimasinya 3 miliar itu selama 6 tahun kita mencicil hampir 40 juta sebulan. Artinya apa? Hari ini bank ngasih duit ke kita, bulan depan kita harus bayar 40 juta loh. Usaha apa kira-kira yang bisa sanggup kita bulan besok itu udah mencicil 40 juta? Kak Kadeo Pian. Nah, inilah yang Dia tidak Kafe Nurul yang banyak-banyak tidak kan? dipahami oleh masyarakat. Ya. Seolah-olah dana hibah ini uang buatlah sesuatu hati. Enggak kayak gitu. Apabila nanti terjadi kredit macet, apabila nanti terjadi ada indikasi penggelapan dana, pidana. Ini dana masyarakat, dana pemerintah, dana bank. Nah, jadi jangan berebut-rebut seolah-olah ini akan dikasih uang gitu. Nah, yang kedua, kalaupun pemerintah memberikan bantuan mempermudah aksesnya itu, tentu kepada orang-orang yang betul kompeten. Bagaimana dia membuat sebuah estimasi usaha yang bisa mencicil setiap bulan segitu? Usaha apa? Dia pribadi pun belum pernah buat usaha. Kita suruh hitung RAB itu nggak paham. Tiba-tiba udah kasih uang 3 miliar. BEP saya nggak tahu ya. BEP aja nggak tahu, profit aja nggak tahu. Tiba-tiba dikasih uang 3 miliar, mau jadi apa coba? Ini yang kita khawatirkan sebagai orang yang pemerhati. Saya dari dulu nggak pernah niat ngapa-ngapain nggak. Boleh, track record saya di teman kampung nih boleh lihat. Saya hanya mengkritisi ketika itu memang mengabaikan kepentingan orang banyak. Kenapa? Karena sebagian oknum ini tidak memikirkan kepentingan orang banyak, hanya kepentingan pribadi. Ini yang jadi masalah. Trouble-nya di situ. Nah, harus ada orang-orang yang kritis. Kritis itu bukan benci. Nah, salah pahami dulu. Kenapa orang mengkritisi? Berarti orang itu dia paham. Kira-kira Rocky Gerung mengkritisi pemerintah itu dia bodoh apa pintar? Itu. Kalau orang mengkritisi berarti dia paham tentang itu. Dia tahu akibatnya. Nah, seandainya nih kita biarkan nih tanpa kontrol sosial dari masyarakat yang ada ini, terjadi penggelapan anggaran, terjadi korupsi, kan kasihan juga nih pengurus nih. Ujung-ujung di penjara lah kok. Ujung-ujungnya di penjara. Jadi saya pikir gini,
Saya tuh sampai kemarin itu di rapat saya sampaikan kepada Pak Lurah, beri juga ruang kepada kami ini yang memang bukan RT RW ini untuk memberikan kontribusi, pendapat, saran atau sosial kontrol terhadap koperasi ini supaya berjalan dengan baik. Jangan sampai dana pemerintah itu yang seharusnya untuk masyarakat banyak akhirnya dilarikan pribadi. Nah, yang kedua, itu ada teknis teknologi. Apakah dia memahami teknologi tentang sistem online? Bagaimana men-safety dana yang diberikan oleh pemerintah itu? Bagaimana dia bisa tahu dana itu tidak akan bocor? Jadi tidak sedikit pekerjaannya. Makanya kami meminta kepada lurah supaya ini diuji kompetensinya calon pengurus ini. Sejauh mana dia memahami koperasi, sejauh mana dia memahami tentang usaha, sejauh mana dia tentang profit ini atau untung rugi ini. Kan gitu. Sejauh mana pula program yang akan berdampak dengan seluruh masyarakat. Makanya kami minta siapapun lah jadi ketua silakan. Tapi beri kami waktu dan beri kami ruang untuk memberi masukan, untuk memberi kritikan. Bahwasannya ini jangan sampai terjadi, karena sia-sia dong pemerintah membuat itu ketika nanti sudah hancur. Ini yang kami khawatirkan. Saya luruskan kemarin, ya tidak ada niat untuk sedikit pun mengacau apapun. Kita sambut baik program pemerintah ini, tapi jangan salah jalan. Bagus kita buka-buka aja. Nah, undang siapapun. Makanya saya bilang, tokoh itu bukan hanya RT RW, tidak merepresentasikan RT RW seluruh masyarakat itu, tidak. Nah, makanya dilibatkan semua. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Nah, yang ketiga, koperasi ini apa tujuan pemerintah itu? Kenapa sehingga pemerintah membuat kesepakatan atau memprogram tiba-tiba buat koperasi merah putih? Apa? Nah, kalau yang pernah saya pelajari tentang koperasi itu kan untuk anggota. Ya. Kekuatannya bukan juga dari ketua, itu dari rat. Nah, mungkin hari ini dia bisa jadi ketua. Ketika 6 bulan dalam perjalanan ada tanda-tanda mau hancur, bisa saja sebelum kita buat rapat istimewa. Nah, ini yang memang harus kita edukasi lah. Saya juga belajar, baca gitu kan. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, yang selama ini terjadi. Akhirnya ribut lagi, uang hilang. Nah, memang Santa, memang secara roh pembentukan koperasi itu bagus dari sisi ekonomi. Bagus, ya. Tapi sampai detik ini memang alun menanga awak koperasi itu yang betul-betul gadang gara-gara rohnya yang bagus tadi gitu. Ya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Jangan sampai koperasi Merah Putih ini baru akan dibentuk, jangan seperti ini pula nanti kejadiannya, kan gitu ya. Kan? Itu yang menjadi berapa banyak koperasi yang kita dengar tadinya besar tapi lama-lama hilang. Bahkan koperasi-koperasi karyawan perusahaan besar-besar juga dulu bagus, tapi ujung-ujungnya tenggelam juga. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya. Jadi sedikit saya berikan saya pengalaman lah. Saya di kantor ini waktu itu kawan-kawan sering meminjam uang koperasi harian itu. Ya. Saya melihat sendiri dengan mata kepala mereka pinjam 300 sekian sehari. Jadi saya pikir, bagusnya nih kita buat koperasi lah. Saya bentuklah koperasi pada saat itu. Pada saat saya mengumpulkan karyawan, 60% itu menolak, 40% yang setuju. Ada apa? Pada saat itu mereka menyampaikan, di kantor ini sudah berulang-ulang koperasi dibuat. Gagal. Bukan hanya gagal, uangnya habis. Tidak berberkas. Jangankan laporan bulanan, laporan kali 6 tahun pun tak ada. Nah, ini permasalahannya apa gitu kan? Bukan koperasi yang salah, tetapi oknum yang menjalankannya yang tidak menjalankan sesuai konsep koperasi. Nah, saya pada saat itu karena instruksi dari pimpinan saya harus buat. Akhirnya diinstruksikan oleh pimpinan saya buat.
Sehingga berjalanlah sampai 2 periode. Insya Allah sampai hari ini masih ada laporan setiap bulan di kantor saya. Makanya saya khawatir. Karena termasuklah koperasi yang kita gaung-gaung 212 dulu. Kekhawatiran saya timbul dari pengalaman saya yang sudah saya jalani. Tambah lagi di Tiban Kampung ini ada koperasi sampah juga yang pernah bermasalah. Tidak ada laporan. Sampai saya dipanggil-panggil sama tokoh masyarakat macam mana. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita agar ini jangan terulang. Mumpung ini baru akan terbentuk. Akan terbentuk. Makanya kita wanti-wanti, jangan salah paham kita mengkritisi itu. Memang kadang-kadang Bang Faisal, Bang Pian, Pak RT, sumber daya manusia itu bukan berada di RT dan RW itu, justru berada di masyarakat itu sendiri. Jadi artinya orang-orang yang memang kompetensi di bidang-bidang itu, betul. mungkin dia tidak RT, mungkin dia tidak Dia terkenal, hanya masyarakat. kan? Mungkin dia tidak terkenal, dia tidak tokoh, tetapi dia punya kemampuan. Tidak ada salahnya jika Itu masyarakat yang punya potensi itu dilibatkan. Betul. Itulah yang sebenarnya harapan kita. Jangan memaksakan ketika keinginan kita untuk koperasi ini, kita aja, ya nggak boleh kayak gitu. Nanti kalau hancur, habis uang itu ada di penjara, siapa yang susah? Yang kedua sebenarnya kalau menurut awak, pemikiran teman-teman mungkin, kalau di kelurahan awak lu tahu, lu ndak dodo terang ada awak ndak RT RW dengan ini ndak tahu ada kan. Mungkin seperti pada saat terbentuk koperasi, legalitas sudah lengkap dan segala macam, kok pemerintah tiba-tiba langsung aja ngasih modal gitu. Padahal itu ada proses yang itu uang bank, bukan dari pemerintah tapi itu dana bank. Pinjaman. Itu 6 Jadi tahun kalau PRT cicilan. bisa jadi pengurus, bikinlah RAB, bikinlah ini perhitungan, ibaratnya kayak bisnis plan-nya lah. Betul. Dibikinkan, itu yang diajukan ke bank. Termasuk risiko bisnis. Betul, risiko bisnis. Pandai PRT tuh. Jadi begini, kita kembali ke laptop. Masalahnya tadi ini ada sedikit kecewaan dengan terjadinya pertemuan malam kemarin, Senin malam Selasa. Ini mungkin menurut saya itu mungkin teknisnya. Pertama kali tadi saya dengar tadi ini karena saya merasa bersyukur juga. Itu sudah terjadi sosialisasi. Karena yang saya bersyukur juga karena di tempat apa aja alun terdengar atau yang awak sebagai masyarakat kan begitu. Dengar itu. Nanti di level RT RW kita nggak tahu. Kan begitu. Karena kita nggak RT RW. Jadi mungkin teknis lurah ini. Ada satu lagi di Baru. Baru kedai kopi ini jarang. Jadi orang tak ada duduk-duduk seperti ini. Kan informasi itu beradanya di kedai kopi. Betul nggak? Di kedai kopi. Makanya kita tahu kopi. Menurut saya itu teknis lurah kita ini. Mungkin dia membaca peta keadaan lokasi, dia tahu mungkin. Jadi teknisnya itu mungkin dia kumpulkan dulu RT RW plus posyandu. Karena di situ kan ada juga penyuluhan. Karena kalau disuluh semua, mungkin lurah khawatir nanti waktunya nggak cukup. Nah, nanti setelah penyuluhan ke RT RW dan posyandu tadi, mungkin nanti RT RW akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Di situ mungkin menjaring siapa-siapa yang kompensasi tadi ini. Nah, itulah maka nanti akan diajukan setiap RW 1 atau 2 diajukan untuk kandidat calon pengurus koperasi tadi itu. RW-nya atau warganya? RW nanti dan RT rapat itu kepada warga tadi akan menerangkan tadi apa ini koperasi merah putih bagaimana. Di situ nanti RT RW akan menyaring nih siapa nih warga-warga atau masyarakat tadi ini
yang berkompetisi untuk masalah koperasi merah putih tadi itu. Mungkin kalau di saat itu juga kan mungkin waktunya nggak cukup. Karena manusia-manusia kita ini kan beda-beda cara pemikiran. Usahakan masyarakat banyak, Pak. RT RW saja pun kalau belum diberi penyuluhan dengan dinas koperasi mungkin tidak akan paham dengan koperasi ini. Mungkin situ mungkin pengaturan seperti itu, maka diambil kebijakan RT RW dulu plus posyandu, ditambah lagi ada LPM. Oh, LPM. Jadi elemen-elemen masyarakat itu menurut saya sebagai RT itu sudah cukup, karena ada nanti tindak lanjutnya lagi, bukan hanya sebatas sampai situ. Akan nanti RW akan RWT itu nanti akan mengumpulkan warganya, situ akan menerangkan apa itu koperasi merah putih yang telah kami dapat ataupun RT RW itu dapat dari penyuluhan dinas koperasi tadi itu. Ini loh. Ini bukan bantuan atau bukan hibah, bukan apa tadi seperti ketahapan ideal tadi itu. Kalau di situ juga untuk malam itu juga diterangkan, kemungkinan itu tidak cukup. Karena manusianya itu kan beda-beda pendapat. Usahakan warga RT RW saja ataupun lembaga LPM saja mungkin belum sama pemikirannya, pengetahuannya tentang koperasi tadi ini. Jadi mungkin itu dulu rasa saya. Seperti saya bilang, kami berterima kasih juga alhamdulillah di tempat kami sudah ada Pak Alun. Itulah dulu. Jadi Mungkin kita itu bersabar dulu, kita tunggu dulu. Ini nanti ada tahapnya lagi nih. Nanti di situ nanti kami RT RW akan menjaring siapa-siapa yang berkomentar itu. Nanti ada pas waktu pembentukan, di situ pun dilaga tadi mana-mana yang lebih berkompetensi terhadap pengurus tadi ini, agar tidak koperasi ini yang masyarakat trauma tadi itu sudah Pak bilang. Ini dapat uang sekian miliar, atau habis. Makanya betul-betul yang sudah dapat penyuluhan, yang sudah paham koperasi, apa gunanya tadi ini. Jadi kayak saya kepada masyarakat yang lain, bersabarlah, percayalah, pemerintah akan melaksanakan ini dengan sebaiknya, gitu. jadi kalau itu bisa saya bantah langsung. Kalau pernyataan Pak RT ini RT dulu, kenapa? Di situ sudah ditetapkan oleh pemerintah itu rundown acara itu. Sosialisasi itu sebelum itu. Nah, kalau mau sosialisasi bukan pada saat undangan dari dinas koperasi itu. Artinya apa? Rapat desa. Di mekanismenya saya jelaskan ya. Desa mengadakan rapat desa di antar desanya atau kelurahannya sebelum diundang orang dinas koperasi ini. Kenapa? Karena pada saat diundang orang dinas koperasi ini itu sudah ada rundown acara 2,5 jam. Boleh lihat. Dan sudah ada berita acara proses awal pembentukan koperasi. Ya. Jadi jangan absensi. Jangan berkelah dengan yang masalah kemarin itu. Saya bisa patahkan itu. Saya boleh buktikan rundown acaranya. Harusnya rapatnya itu sebelum itu dia sosialisasi. Rapat desa. Rapat desa. Teknisnya makanya saya bilang. Teknis itu macam-macam caranya. Bisa saja. Mungkin RT-RT-nya ke warga-warganya. Ya kan? Orang-orang tokoh agama di masjid-masjidnya. Orang-orang gereja di gerejanya. Kan teknis itu. Seperti kita bilang Pak Masyuti COVID dulu. Nggak dikumpulkan orang satu tempat. Udah macam lalat ngurung bangkai situ buatnya kan. Itu kan teknis. Ujung-ujung kan dibuat ke polsek. Iya kan? Tidak harus semua sekian ribu orang diundang satu tempat, sekian ratus orang diundang satu tempat. Tetapi kenapa saya bantah? Karena undangan itu satu RT RW sosialisasi koperasi. Pas itu datang di spanduk itu terpampang pembentukan pengurus koperasi dan sosialisasi. Itu yang tanya kecewa Faisal deh. Makanya saya bilang harusnya sosialisasi itu sebelum rundown acara itu. Hanya rapat desa. Mungkin itu bantahannya. Jadi kami ini kenapa kami harusnya datang? Pak RT school 2.
Bagus, itu gue nggak usah PRT pindah. Nggak menggambarkan PRT pihak pemerintah betul. Iya, iyalah. Orang Pihak, pemerintah kan. pihak kelurahan. Iya, nah. Pak Kelurahan. Ini masyarakat. Iya, sama masyarakat. Intinya sederhana aja sebenarnya. Kalau menurut saya PRT, diskusi-diskusi gitu kan. Intinya adalah dengan sedikit miss di level undangan tadi itu, sehingga masyarakat tentu sah-sah saja memberikan analisis pemikiran-pemikiran liar. Kalau piti masuk, inyo datang sebenarnya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Iya betul misalnya. Nah, tentu dugaan-dugaan seperti itu dari masyarakat tuh sah-sah aja gitu. Jadi jangan disalahkan juga masyarakat itu. Iya, itu tadi itu mungkin juga karena selama ini sudah jadi pelajaran sama masyarakat mungkin koperasi-koperasi yang ada ini seperti yang kita pelajari itu banyak yang kurang tepat di jalannya. Jadi masyarakat tadi ini yang sama dan itu yang kita terima kasih peduli kan gitu. Jadi macam trauma gitu Pak. Jadi wajar kan masyarakat berpikiran seperti ya, itu. Wajar, cuman itu tetap kami berharap adalah sabar itu tetap jangan dihilangkan. Koko khusus cerita Tiban Kampung ya. Itu dulu khusus kita cerita Tiban Kampung. Sabar dulu. Tunggu dulu, bukan rasio. Iyalah pembentukan koperasi waktu itu. Waktu rapat kemarin itu telah dibentuk. Sosialisasi. Betul-betul murni sosialisasi. Tapi sudah sama Dinas UMKM. Ya. Jadi ini mungkin tadi bahasa ini mungkin kalau desa ini mungkin musyawarah desa lah nih, musyawarah kelurahan lah ini dulu awalnya. Ini jangan-jangan ya. Ya Pak Jal, pada saat yang hadir RT RW tadi itu, mereka tanda tangan. Secara realitas yang hadir pada saat itu adalah inilah yang bersepakat untuk menjadi anggota koperasi dan sebagai pendiri koperasi itu sendiri. Kalau warga nggak datang. Karena memang secara prinsip kalau pengalaman-pengalaman seperti Pak Rijal, Pak Faisal ya kan, pembentukan awal koperasi itu dengan mengundang pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi menyaksikan rapat pertama itu dan keanggotaannya ada sekian puluh orang minimal kan ya, dan semua aturan-aturannya ada di situ, dan pada hari itu dinyatakan koperasi itu berdiri oleh Dinas UMKM. Kalau orang nggak datang kan Takutnya mau kok pemikiran awak kan? Cuman sesuai undangan itu kepada RW dan RT sosialisasi. Bukan sebagai pendiri koperasi. Bukan pendiri koperasi. Namun setelah rapat di malam, itu yang hadir masalah pendirian itu dibolehkan sesuai dengan absensi untuk menjadi pendiri. Yang hadir rapat itu malam tuh. Kalau koperasi kan 9 orang aja. Iya. Itu jawabannya. Iya. Jadi malam itu memang kalaupun bahasa tadi itu rapat. Kalau sudah musyawarah desa langsung kelurahan. Nah, kalau sudah dinyatakan orang yang ngisi absen RT RW yang hadir pada saat itu dan sebagai juga boleh. Boleh atau sebagai? Boleh. Oh, jadi saat itu belum dinyatakan sebagai pendiri koperasi? Belum dibentuk kan pengurus. Kan baru sosialisasi. Cuman dia bannernya itu salah. Mungkin salah redaksi. Bukan redaksi itu. Bukan salah redaksi. Saya itu nggak salah redaksi. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dari awal, karena informasi itu tidak bergulir ke masyarakat, maka liarlah asumsi itu jadinya. Betul. Itu jangan disalahkan. Kalau seandainya informasi itu ada dari awal, contoh saya bilang tadi, Pak RT sampaikan kepada masyarakatnya, kita akan rapat sosialisasi di Gedung Serbaguna. Tolong perwakilannya RT dulu. Masyarakat nggak akan datang. Ngapain coba? Sudah dikasih tahu ke kita. Permasalahannya kita nggak tahu, tiba-tiba diundang sosialisasi, itu pun acaranya malam, undangannya siang. Nah, wajar dong
masyarakat ini mempunyai asumsi liar, Duga-duga. menduga-duga. Nah, inilah miss-nya di situ. Oke lah, saya pun tak ada masalah. Bagi saya sebagai masyarakat Tiban Lama, saya juga punya hak untuk menjaga kampung saya, untuk menjaga nama baik kampung saya, untuk menjaga masyarakat saya. Saya punya hak. Saya sampaikan kemarin di forum itu. Saya punya hak di sini sebagai warga. Saya bukan RT. Tetapi beri ruang juga kami untuk menyampaikan, mengkritisi dan memberikan saran. Bukan kami benci, karena sayanglah kami ini sebenarnya. Bukan saya mau jadi pengurus koperasi. Kalau jadi pengurus silahkan, tak apa-apa juga. Iya. Kalau kita umpamanya ditunjuk orang, umpamanya Dianggap kompetensi silahkan. Tak dianggap kompetensi pun kita jadi pemerhati. Paling tidak jadi anggota lah. Ya. Yang bisa memberikan masukan. Kan tidak harus dipaksakan semuanya. Tetapi cobalah dibuat transparansi, terbuka, orang semua tahu. Jadi kita nggak liar jadi informasi itu. Bahkan saya pernah malamnya saya pulang, saya dengar dialog Tempo sampai jam 1 malam. Nah, lebih ekstrim lagi. Ini bagi-bagi kue katanya. Nah, lebih liar lagi kalau media gitu kan. Nah, ini bagi-bagi kue nih katanya. Bisa-bisa jadi ini menjadi sarang-sarangnya, tempat mereka berbagi-bagi ini katanya. Nah, lebih tajam lagi dia. Ah, cuman kita kelas di kampung aja lah. Kan gitu nih. Tapi saya sampai jam 1 malam saya dengar dialog Tempo itu. Memang kalau media Tempo kita tahu lah macam mana dia mengkritis itu. Nah, mungkin Suara Minang TV di sini berharap kita juga menjadi corongnya masyarakat agar apa-apa permasalahan masyarakat itu bisa tersampaikan. Apa yang menjadi pemikiran masyarakat itu bisa disampaikan. Semua orang bebas berpendapat, semua orang bebas memberikan masukan, nggak ada batasan. Kecuali kita ujaran kebencian, ya kan, hal-hal yang memang tadi itu penghinaan segala macam. Kita ini kan cuma memberikan saran, mengkritisi. Kalau pemikiran kita dipakai silakan, tapi kalau tidak ya sudah, kan gitu nih. Tapi kita sebagai masyarakat tentu tetap memperhatikan itu. Nah, mungkin saya itulah. Ya. Jadi itulah tadi kami mungkin berharap masyarakat tadi itu ini masih ada step lagi. Cuman teknis tadi itu. Lurah memanggil, mengundang RT RW, LPM, Posyandu untuk membincangkan masalah pembentukan Koperasi Merah Putih ini yang dianjurkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk dibentuk di seluruh desa dan kelurahan tadi. Mungkin teknisnya lurah seperti inilah. Jadi artinya kita berpositif ya lah. Tapi ini saya sampaikan PRT dulu nih. Saya sampai hari ini belum pernah diundang acara apapun. Ya sabar, nanti kan ada undangan. Enggak, bukan. Saya bukan ini aja. Apapun yang dibuat di Tiban Kampung ini, saya nggak pernah diundang. Saya diundangnya tuh kalau ada masalah. Jadi saya udah tahu. Jadi orang-orang ini kan kalau ada ribut nanti baru gini. Begitu pembentukan selembar, jangankan selembar, dengar pun kita tidak. Jadi saya udah paham. Bakal bahasa-bahasa pemanis saya udah paham di Tiban ini kan. Jadi saya nggak berharap juga mau jadi itu. Cuman saya kasihan aja melihat masyarakat yang seharusnya terbantu dengan uang itu jadi bermanfaat. Kan itu nih yang kita jaga nih, yang kita kontrol nih. Karena uang pemerintah itu yang digulirkan itu uang hak kita semua. Kecuali dia koperasi mandiri, saya bantailah. Kan gitu. Karena uang pemerintah itu uang pajak masyarakat. Wajar kita mengawasi itu. Nah itu aja. Sampai hari ini saya nggak pernah diundang acara apapun. Nah, saya nggak tahu ya kan. Pak Ijal warga PRT? Ya, enggak. Oh, enggak. Kami jalur Gaza kami. langsung ditolak aja bukan gitu ya kan? Enggak. Ya, enggak. Takut dia enggak mau dia. Tapi PRT ini salut saya. Ya. Salut saya. Siap berhadapan dengan para kritikus, para pemikir seperti dan berteman baik juga dengan Pak Rijal, kawan-kawan, Pak Faisal dan segala macam. Nah, seharusnya begitu. Ya. Seharusnya ketika ada kawan mengkritik, jangan jadikan musuh. Ya. Duduk kedai kopi, cerita kita beda pendapat, tapi kita kan satu meja, minum beda-beda. Ya. Jangan Bahkan mungkin satu orang yang bayar nanti. satu orang yang bayarnya. Ya. Jangan begitu dikritik besok tinggalkan.
Bisik-bisik aja besok lagi. Mungkin Pak RT-nya takut dia pula yang bayar. Dibawanya orang yang bayar. Ini sabar dulu, Ya, karena ini teknis orang gitu. Dan niatnya itu baik. Cuman teknisnya mungkin warganya itu kurang sabar. Nah, itu nanti RW akan mengundang turun masyarakat. Dan seperti kata Pak Lurah waktu malam itu, dan terima kasih dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat tadi itu yang mengkritisi. Dan itu tidak Pak. Dia lah terdorong. Ya, mungkin paling tidak Dun Sanak Soro Minang TV, kalau kita dengar debat antara Pak RT dengan Pak Rijaldi dan Bang Faisal, kayaknya Soro Minang TV live 30 menit tidak akan pernah terjadi, tetapnya 1 jam ya. Lalu lewat situ Nggak pernah ada jawaban dari masing-masing gitu. Tapi intinya adalah saat ini kalau menurut saya ya kita berpositif thinking dulu, kita lihat seperti apa. Tapi yang jelas Pak RT segala masukan dari tokoh masyarakat, orang yang dalam tanda petik kita sebut nyinyir, berarti dia mengerti apa yang akan dinyinyirkannya. Kan begitu. Dan itu Jadi jangan itu dianggap musuh. Ya nak. Betul kan misal? Betul bang. Jangan apa bang? Pakai mic bang. Cuman jangan dianggap musuh tuh maunya jangan di kita aja gitu. Ah. Mungkin di kawan-kawan yang lain, jangan kita dianggap musuh. Iya, Kita iya, ini iya. sahabat, Ya. sahabat kita. Jangan sikit-sikit langsung nggak suka, langsung menampakkan wajah yang benar-benar, wah ini nggak betul. Jangan. Kalau kita kupas pun apapun ceritanya di Tiban Kampung ini, banyak juga yang nggak betul. Tapi kan nggak mungkin. Kalau kita bicara nggak betul terus kan nggak enak juga dengarnya. Malu kita kan. Tapi gimana kita bersama-sama? Nah, ini kita ada permasalahan di kampung kita ini. Sebetul Pak Ijal bilang, kita kupas ini gimana kita buat, ini gimana kita jadikan. Jangan karena mungkin, wah saya yang punya Tiban Kampung nih suka-suka saya, kayak saya. Dilihat mungkin dari teman-teman, saya ini bagus. Ketika saya dilihat sama masyarakat, bagus nggak saya ini? Belum tentu. Belum tentu bang. Kenapa? Masyarakat yang menilai kita. Semuanya. Kami juga masyarakat, termasuk Bang Ijal atau yang lain, kita juga dinilai orang bagus enggaknya. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita benar. Kita merasa diri kita salah dari RT. Kenapa? Di situ kita bisa merubah. Step by step, semua perilaku kita, semua tindak tanduk kita. Jangan mentang-mentang kayak saya pemimpin yang suka-suka, itu nggak boleh juga. Nah, cuman yang digarisbawahi, kita nih semua bersahabat. Jadi jangan pernah menganggap yang ini, yang itu nggak, yang salah, yang ini nggak itu lah. Itulah intinya. Ya, Tiban Kampung ini kampung kita. Iya, kampung kita. Saya pun bukan lama kali di sini, Pak Bang. 25 tahun yang saya di sini. Nggak Berapa lama. 25 tahun? Tapi kadang itulah, karena saya pengen bersahabat. Tapi kalau menurut saya, kalau orang kita anggap sahabat, dia mau bersahabat, kita sahabat. Tapi kalau dia nggak mau bersahabat sama kita, itu menurut saya saya anggap dia musuh yang terbesar saya. Menurut saya Bang. Kenapa? Saya selalu menganggap kawan-kawan itu sahabat semua. Itu aja. Menurut Bang Pian gimana nih Bang Pian? Ada masukannya? Ini senior juga ini Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Suara Minang TV yang telah mengupas tentang Koperasi Merah Putih. Tidak mengupas, kok cerita lapau. Cerita kedai kopi lah. Tapi punya nilai. Nilai Kopi tersendiri. Kapik lah. Jadi kalau menurut saya sebagai tokoh masyarakat di Tiban Lama ini, koperasi ini sangatlah bangga saya adanya. Itu dari Bapak Pak Prabowo. Sebab koperasi ini sangatlah bagus. Tapi harus dijalani dengan yang baik-baik. Kalau zaman dahulunya ada juga koperasi di Tiban Lama ini dahulu, tapi udah mati juga. Sebelum terbentuknya tim 61 dahulu, kayak gitulah. Makanya terjadilah penerangan ATB, ada dulu koperasi, tapi udah mati. Tim 61 juga yang itu. Jadi udah lama mati gitu. Jadi saya sangat bangga adanya koperasi yang timbul dari pemerintah, Koperasi Merah Putih ini. Dan dia menyalurkan istilahnya dana. Bukan menyalurkan, beko. Dana pinjaman. Dana pinjaman dari mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat lemas atau mikro.
membantu masyarakat bukan dalam artian masyarakat dapat yang lebih cie keluar dari koperasi. Jangan salah persepsi ya nah. Masyarakat membutuhkan entah membeli apa, ada usaha yang Ada terbentuk, usaha kecil dia bisa belanjalah di pinjaman situ dan duit. segala macam. Mudah-mudahan Dapat SAU ya. mudah-mudahan itu bisa untuk masyarakat-masyarakat Amin, amin, lemah. Jadi saya mengingatkan kepada masyarakat di Berlama ini, siapapun yang terpilih nanti yang proporsional yang bagus, tolong betul-betul dilaksanakan Koperasi Merah Putih ini. Amin. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Donsana. Jadi dengan Ya, momen berhenti yang penting, pengurus Cek. Koperasi Merah Putih ini semoga Ya. giroh dari proklamator kita Ya. Muhammad Hatta Ya. itu kan semangat gotong royong, Ya. semangat kekeluargaan itu tumbuh kembali. Kita berharap Berharap Giro itu giroh itu betul-betul masuk ke diri orang-orang yang dalam tanda petik Iya. nanti akan menjalankan koperasi iya, itu. momen ini mari kita ambil kesempatan ini untuk apa yang diharapkan oleh salah satu proklamator Dalam rapat, kita. PRT enggak dong ngecek dah. Niang saya, iyo lagi siapa PRT. Ini media ini lebih tajam Ya, begitu. tapi kan tak bisa ngambil keputusan. Itu tadi dijaring nanti ini. Ada stepnya lagi dah. Karena kita khususnya di Tiban Kampung ini sebagai besar perantau. Ya. Inilah kampung kita sekarang. Marilah sama-sama kita bangun seperti apa yang diharapkan oleh proklamator kita tadi ini. Jadi mana-mana yang kurang-kurang apa, bersabarlah dulu Iya, itu iya, dulu. iya. Ikutilah dulu. Jangan tensi. aturan Menteri. Kok sama buang lu mengalah dah ya. Mungkin ada yang lain Cara silakan. baik jalan dah. Closing statement. Dah. Closing. Jadi closing statement pertama minta terima kasih kepada semua kru Suara Minang TV sudah bersedia mengangkat isu ini. Satu hal yang saya sampaikan, kritik bukan berarti benci. Ya. Sedangkan pemerintah saja membayar DPR itu mahal untuk mengkritik eksekutif. Ya. Artinya apa? Kritik itu juga menimbulkan pemikiran yang lupa, mengingatkan yang lupa. Nah, kalau kita diajak berdiskusi, mungkin kita siap. Kalaupun tak dipakai, pendapat tak masalah. Ya, ya. Tapi cobalah kita bareng-bareng, seperti yang saya sampaikan tadi, Tiban Kampung ini kampung kita. Ya, Kita jaga sama-sama. Oke, Ya. supaya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kameramen, kawak kamera aku lai. Jangan nampaknya merah mungku kawan kopi labi segala ya seorang. Aduh sana Suara Minang TV, mungkin dari Tiban Kampung kita mendapatkan sebuah informasi yang memang sebagian besar masyarakat di wilayah lain, termasuk di wilayah kita sendiri, kami di kelurahan lain belum mendapatkan informasi apa-apa sehubungan dengan koperasi itu. Apakah karena kami tidak melek terhadap informasi atau bagaimana, tidak mau tahu dan segala macam, tapi yang jelas kita belum dengar. Atau mungkin di tempat kami tidak ada kadai. Atau orang nak mau berkadai. Atau orang tidak mau apa kadai. RT ada? Hah? RT ada kan? RT ada. RW ada kan? Ada. Dulu Donald, aduh ada dapat informasi nah. Alai sabuk PRW. Oh, mungkin saya nggak tokoh ya. Tapi yang jelas intinya adalah mumpung ini awal, kita coba memulai dengan secara baik-baik. Artinya segala bentuk pemikiran dan dari masyarakat diakomodasi sedemikian rupa, proses melibatkan masyarakat itu secara umum, sehingga dengan niat dan pekerjaan itu diawali dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Ya, mumpung ini baru, dan juga bagi kelurahan-kelurahan lain di Kota Batam atau di Kecamatan Sekupang atau bahkan seluruh Indonesia yang juga membaca dan mendengar informasi-informasi yang seperti ini.
saya yakin dan percaya apa yang diinginkan oleh pemerintah di dalam rangka membangkit atau membuat Koperasi Merah Putih ini adalah tidak lain dan tidak bukan tentu memberdayakan ekonomi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat di lingkungan koperasi itu sendiri. Awalilah segala sesuatunya itu dengan jangan memunculkan praduga-praduga dari masyarakat itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan analisis-analisis liar sehubungan dengan hal itu gitu. Dan kita berharap insya Allah khususnya daerah kita di Tiban Kampung kita ini bisa menjadi sebuah proses awal dan pembelajaran bagi kelurahan-kelurahan lain yang alun terbentuk, ya kan? Belum terbentuk. Nah, jadi biar tidak ada pemikiran-pemikiran seperti beberapa kawan-kawan di daerah Tiban Kampung. Oke, Nusana Suro Minang TV, tetalu lampi habis, kopi, lakukui. Kami Ota Lapo Kopi malam hari ko bersama all crew Suro Minang TV dan beberapa tokoh masyarakat di daerah Tiban Kampung sambil ngopi-ngopi dan membahas sedikit isu tentang Koperasi Merah Putih. Malam hari Iko, mudah-mudahan informasi-informasi ini bisa meluas kepada seluruh masyarakat Kota Batam dan melaksanakan awal dari pembentukan ini dengan segala sesuatunya dengan yang baik. Demikian Nusana Suro Minang TV, Ota Lapo Kopi kita pada malam hari Iko. Terima kasih atas atensinya di dalam acara kita pada malam hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro urang awak. Salaman dulu, Ilci itu. Hah? Ilci itu kayak gitu. Salaman.